Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yala Satria Indra Putra. Saya dari kelas A, kelas keterampilan interpersonal B, dengan NIM akhir 069. Saya dari grup 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, pendahuluan. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Karena dibutuhkan dalam berbagai keadaan dan situasi, memiliki kemampuan interpersonal tentulah penting sekali. Dalam dunia kerja, keterampilan interpersonal membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja, klien, atau atasan kita. Kemampuan interpersonal dapat terwujud dalam taktik, tindakan, atau diplomasi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan interpersonal yang membuat kita mampu bersikap toleran, memiliki empati, dan menghargai orang lain. Bahkan, cara kita menyampaikan dan menerima kritik pun dipengaruhi oleh keterampilan interpersonal. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang menyampaikan pesan efektif. Banyak cara untuk menyampaikan pesan, yaitu dengan tatap muka atau melalui media komunikasi. Agar komunikasi dapat efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi perlu dirancang secara cermat, sesuai dengan karakteristik komunikan maupun keadaan di lingkungan sosial yang bersangkutan. Bagi seorang komunikator, suatu pesan yang dikomunikasikan sudah jelas isinya, tetapi yang perlu dijadikan pemikiran adalah pengolahan pesannya. Pesan harus ditata sesuai dengan diri komunikan yang akan dijadikan sasaran. Dalam hubungan ini, komunikator harus terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri, bertanya pada dirinya sendiri, bertanya pada diri sendiri untuk dijawab oleh diri sendiri. Apabila komunikan yang akan dijadikan sasaran sudah jelas dan media yang diperlukan juga telah ditetapkan, maka barulah menata pesannya. Pesan satu sisi atau one side ataukah dua sisi, two side. Hal ini berkaitan dengan cara mengorganisasikan pesan. Organisasi pesan satu sisi yaitu suatu cara berkomunikasi di mana komunikator hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung tujuan komunikasi saja. Sedangkan pesan dua sisi berarti selain pesan yang bersifat mendukung, disampaikan pula counter argumennya. Sehingga komunikan diharapkan menganalisis sendiri atas pesan tersebut. Apakah dalam menyampaikan pesan itu diorganisasikan secara satu sisi atau dua sisi? Tentulah harus disesuaikan dengan karakteristiknya. Yang kedua yaitu kriteria kemampuan komunikasi efektif. Keefektifan komunikasi dapat dinilai apabila tujuannya yang ingin dicapai jelas. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, 2005 halaman 69, ada 5 hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Yang keempat, memperbaiki hubungan. Dan yang kelima adalah tindakan. Penjelasan dari kutipan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman. Arti pokok pemahaman adalah penerimaan yang cermat atas kandungan rangsangan seperti yang dimaksudkan oleh pengirim pesannya. Dalam hal ini, komunikator dikatakan efektif apabila penerima
memperoleh pemahaman yang cermat atas pesan yang disampaikannya. Yang kedua, kesenangan. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan maksud tertentu. Sebenarnya, tujuan mazhab analisis transaksional adalah sekedar berkomunikasi dengan orang lain untuk menimbulkan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi sikap. Tindakan mempengaruhi orang lain merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai situasi, kita berusaha mempengaruhi sikap orang dan berusaha agar orang lain memahami sikap yang sudah kita berikan kepadanya. Proses mengubah dan merumuskan kembali sikap atau merubah sikap berlangsung terus seumur hidup. Yang keempat, memperbaiki hubungan. Sudah menjadi keyakinan bahwa bila seorang dapat memilih kata yang tepat, mempersiapkannya jauh sebelumnya, dan mengemukakannya dengan tepat pula, maka hasil komunikasi yang sempurna dapat dicapai. Namun, keefektifan komunikasi secara keseluruhan masih memerlukan suasana psikologis yang positif. Dibayang-bayangi oleh ketidakpercayaan, maka pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak akan masuk kepada komunikan. Selanjutnya, tindakan. Mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan, merupakan hasil yang paling sulit yang dicapai dalam komunikasi. Selanjutnya, faktor-faktor kemampuan komunikasi secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dalam pengungkapan diri menurut De Vito mengemukakan bahwa yang pertama, pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok yang besar. Kelompok yang terdiri dari 2 orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk mengungkapkan diri, dan disitulah orang yang dapat meresapi tanggapan dengan cermat. Yang kedua, perasaan menyukai dan mempengaruhi pembukaan diri seseorang terhadap penentuan pilihan yang disukai ataupun dicintai. Yang ketiga, bila kita melakukan pengungkapan diri secara otomatis, orang yang bersama kita akan melakukan juga pengungkapan diri sebagai efek diadik. Yang keempat, kompetensi di sini diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri karena orang yang lebih kompeten merasa diri mereka mempunyai rasa percaya diri dan banyak hal yang positif yang semua itu lebih dimanfaatkan sebagai pengungkapan dalam berkomunikasi. Yang kelima, faktor kepribadian sebagai wujud orang-orang yang pandai bergaul dan ekstrovert melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada orang-orang yang kurang pandai bergaul. Dan yang terakhir, faktor topik atau tema pembicaraan tentang informasi yang bagus akan cenderung membuka diri terhadap komunikasi yang ada. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Pertanyaan ini disampaikan ketika presentasi dahulu. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pesan nonverbal? Dari kata-katanya, mari kita bedah satu persatu. Pesan. Pesan artinya komunikasi. Nonverbal, tanpa kata-kata. Berarti bisa kita simpulkan langsung bahwa pesan nonverbal adalah cara berkomunikasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan tindakan. Berikan contohnya. Oke, contoh dari pesan nonverbal yaitu kita menggerakkan tangan kita, lalu kita menggunakan gestur tubuh, lalu kita mikroekspresi. Mikroekspresi itu kita menunjukkan ekspresi kecil kita. Sedangkan gerakan tangan itu bisa contohnya itu kita menunjuk atau bahasa isyarat. Sedangkan untuk melakukan kontak mata, kenapa kontak mata itu penting? Karena kontak mata ini menjadi patokan bahwa kita ini bisa membuat nyaman lawan bicara kita. Nomor 2, yaitu
bagaimana cara menyampaikan pesan agar tersampaikan secara efektif. Untuk menyampaikan pesan agar tersampaikan secara efektif, yaitu yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Apa sih maksudnya pendengar yang baik? Maksudnya itu ketika kita melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita, jadilah pendengar yang baik. Yaitu ketika lawan bicara kita bicara, jangan pernah kita memotong. Karena jika kita memotong pembicaraan, maka lawan bicara kita akan merasa tidak dihargai. Yang kedua, lakukan kontak mata dengan lawan bicara. Melakukan kontak mata ini merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan melakukan kontak mata dengan lawan bicara kita, itu membuat lawan bicara kita merasa nyaman karena dia itu merasa dihargai dan juga diperhatikan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang baik. Jangan pernah menunjukkan bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa kita ini tidak nyaman dengan lawan bicara kita. Contohnya saja, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita garuk-garuk kepala, atau sering lihat jam, lalu kepala ini sering menunduk, tidak melakukan kontak mata, itu menandakan kita tidak nyaman dengan lawan bicara kita. Sehingga lawan bicara kita merasa, oh, kamu nggak mendengarkan aku. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa perbedaan dari one side dan two side? Yang pertama, one side itu fokus pada produk sosial yang ditujunya. Sedangkan two side itu mencoba memberikan dua sudut pandang atau memberikan komparasi dengan perilaku kompetitornya. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu one side ini, penyampaian pesan cara one side ini cocok untuk orang-orang yang sudah mulai percaya atau bahkan sudah percaya. Sedangkan two side ini cocok untuk orang-orang yang kritis. Yang ketiga adalah contoh dari one side dan two side. Untuk contoh dari one side, yaitu ibu-ibu mengetahui bahwa vaksinasi penting untuk bayi mereka. Sehingga pesan yang dibuat hanya untuk mengajak vaksinasi. Sedangkan contoh two side itu adalah pecandu rokok yang percaya bahwa rokok itu tidak berbahaya, melainkan bermanfaat untuk melangsingkan badan. Dan percaya bahwa kampanye anti rokok ini hanya akal-akalan pemerintah maju untuk memperburuk ekonomi suatu bangsa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari salah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.